Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Film Channel. Untuk edisi yang ke-88 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan Al-Maqulat Al-Ashrah. Sebagaimana disampaikan pada edisi sebelumnya, bahwa Al-Maqulat Al-Ashrah itu adalah merupakan salah satu upaya bridging antara peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis atau peradaban level pertama dengan peradaban level kedua. Bridging antara peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis ini adalah bridging yang sangat-sangat penting. Karena disinilah nanti seseorang pelajar, pembelajar, dosen, ilmuwan, filosof, sufi, atau apapun, itu nanti bisa tergelintir di sini. Karena ini terkait dengan akidah seseorang. Ya. Ketika pemikiran-pemikiran filsafat yang sangat-sangat radikal, sangat-sangat mendalam, sangat-sangat luas, sangat-sangat menyeluruh, kadang-kadang kemudian bisa keluar dari rel peradaban keagamaan yang seharusnya itu menjadi linkage antara peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis. Nah, linkage antara peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis inilah yang kita kenal dengan Al-Maqulat Al-Ashrah. Semoga saja dengan penjelasan Al-Maqulat Al-Ashrah yang sudah ada beberapa edisi kemarin, kita ingin mempraktekkan itu di dalam peradaban filosofis, bagaimana bentuk bridging-nya itu seperti apa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Maqulat Al-Ashrah itu kan ada 10 kategori, Bapak Ibu ya. Ada 10 kategori. Yang pertama adalah jauhar, kemudian kategori selanjutnya itu adalah yang sudah termasuk arot. Nah, yang jauhar itu kan substansi, kemudian arot itu adalah atribut atau aksiden. Nah, yang atribut ini ada 9. Ada 9. Yang pertama adalah kam, yang kedua adalah kaif, yang ketiga adalah aina, yang keempat adalah mata, yang kelima adalah idofah, yang keenam adalah al-wad'u atau al-wad'u atau wad'u, kemudian yang ketujuh itu dikenal dengan istilah milk atau milku, kemudian yang kedelapan itu istilahnya adalah fi'il atau aktivitas, kemudian yang ke-9 atau yang terakhir adalah infial. Ini kemarin kita buat contoh, contohnya adalah seorang Abdullah bin Umar sekarang sedang makan rotinya di kamar sambil duduk. Nah, kemarin kan contohnya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang. Seorang itu kam, itu arot yang pertama. Abdullah itu jauhar. Ya, jauhar kan hanya satu ya. Nomor satu itu jauhar. Nah, itu jauhar sudah ada. Kemudian arot yang pertama yaitu kam, itu diwakili dengan kata istilah seorang. Bin Umar itu adalah idofah. Idofah itu adalah kam yang nomor 5. Atau yang nomor 4, nomor 5 ya, nomor 5. Idofah adalah kam yang nomor 5. Yaitu Ibnu Umar. Nah, jadi seorang Abdullah bin Umar sekarang, nah sekarang ini adalah mata. Mata itu adalah aurat yang nomor 4 yang terkait dengan kekapanan. Nah, sekarang ya. Sedang makan. Nah, makan adalah aurat yang nomor
8, yaitu fi'il atau aktivitas. Makan itu kan aktivitas. Ya, makan. Roti. Roti itu adalah infial. Itu adalah arab yang nomor 9. Nah, nomor 9. Arab yang nomor 9 yaitu infial atau yang kena pekerjaan. Nah, atau pasifa. Nah, kalau begitu ya. Pasifa. Rotinya. Nah, rotinya itu masuk pada arad yang nomor 7, yaitu milku, al-milku, kepemilikan. Kepemilikan ya. Kemudian di kamar itu terkait dengan aina. Nah, itu adalah nomor 3, arad yang nomor 3, itu di kamar. Sambil duduk, itu adalah arad yang nomor 5. Yang nomor 6 ya. Arad yang nomor 6 yaitu al-wad'u, kedudukannya. Nah, ini masih ada satu yang belum yaitu kaifa. Nah, kaifa ini mungkin bisa kita tambah dengan kata-kata yang sehat, yang tinggi, yang putih, atau apapun ya, yang terkait dengan kaifa, tapi yang tidak bisa dibagi, katakanlah begitu ya. Jadi, seorang Abdullah bin Umar yang sehat. Nah, seorang Abdullah bin Umar yang sehat. Nah, kata yang sehat inilah yang kita kenal dengan arab yang nomor 2 yaitu kaif, karena dia tidak bisa dibagi. Kaif. Jadi, seorang Abdullah bin Umar yang sehat sekarang sedang makan rotinya di kamar sambil duduk. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, apakah setiap sesuatu itu bisa dikategorikan dari 10 itu meskipun tidak lengkap? Bisa. Nah, misalnya ini kita melihat misalnya pernyataan ya, pernyataan seperti ini. Eh, si A memberi motor merah ke si B. Si A memberi motor merah ke si B. Nah, si A itu adalah Johar. Si A ya. Memberi itu adalah fi'il. Motor itu adalah infial. Memberi motor itu adalah infial. Kemudian merah itu adalah kaifnya motor. Kemudian pada si B. Nah, di sini ada 3 jauhar. Jauharnya si A, jauharnya si B, dan jauharnya motor. Nah, itu ya. Jadi kalau terkait dengan infial itu adalah yang menerima pekerjaan. Infial ya. Jadi si A memberi motor merah ke si B. Nah, untuk infial ini bisa 2 orang, bisa dua jauhar katakanlah begitu, atau 2 pihak, nah, atau 2 orang atau 2 jenis. 2 orang lah. Jadi misalnya ini ya, si A memberi motor. Nah, kata-kata memberi ini adalah fi'il. Motor itu adalah infial. Ya, karena dia yang diberikan. Nah, yang diberikan tuh pasifannya itu. Kemudian si B itu juga infial. Jadi memang satu pernyataan itu bisa saja satu kategori ini ada 2. Satu kategori ini ada 2. Jadi tidak harus satu. Kalau dalam istilahnya itu eh, transitif ya. Jadi ada infial langsung, ada infial tidak langsung. Nah, jadi transitif dan intransitif katakanlah begitu ya. Oke. Jadi kembali ke sini. Nah, bagaimana bridging-nya ini? Nah, kalau kita lihat jauhar yang tadi, jauhar itu kan substansi, arot itu adalah atribut. Nah, apakah semua jauhar itu memiliki atribut? Pasti punya. Pasti punya.
Nah, manusia juga punya, pohon juga punya, matahari juga punya, kemudian bumi juga, al-ardu juga punya, as-samawat juga punya. Nah, itu ya. Kalau kita lihat misalnya matahari, oh, oh matahari itu panas. Nah, matahari itu sinarnya panas, dia punya sinar. Ya, matahari punya sinar. Kemudian matahari warnanya, ada warnanya. Jadi dia ada kaifnya. Jumlahnya hanya satu, jadi dia menerima kaif. Nah, semua yang bisa diberi atribut, jauhar-jauhar yang bisa diberi atribut, eh, itu adalah seperti manusia. Seperti manusia. Jauhar, segala sesuatu yang bisa diberi atribut itu seperti manusia. Hewan itu juga seperti manusia, artinya bisa diberi atribut. Tumbuhan juga bisa diberi atribut. Salah satu dari makulat al-asyarah tadi. Nah, ada satu yang tidak bisa diberi atribut, juga tidak bisa dikatakan sebagai johar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya al-maqulat al-asyarah di sini. Jadi kalau berpikir atau membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa menggunakan al-maqulat al-asyarah ini untuk mengkategorikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di luar itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jauhar, juga bukan atribut. Tetapi setiap manusia, setiap alam, kemudian hewan dan macam-macam itu semuanya bisa dikategori atau bisa diatribusi oleh 10 al-maqulat al-asyarah tadi. Jadi segala sesuatu yang bisa dikenal dengan 10 kategori itu, maka dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa diberi eh, atau tidak bisa dikategorikan seperti itu. Nah, inilah pentingnya bridging antara bridging antara peradaban keagamaan dengan peradaban filosofi. Peradaban filosofis itu berbicara tentang jauhar dan uh, berbicara tentang jauhar dan arot tadi yang ada 10 kategori tadi. Contoh misalnya manusia, manusia, manusia meninggal dunia. Nah, meninggal dunia itu kaifa, manusia yang meninggal dunia itu manusia yang kaifa. Nah, misalnya ada 5 orang meninggal dunia, berarti kamnya 5, jauharnya ada 5, meninggal dunia itu adalah kaifnya. Kaifnya sama, yaitu meninggal dunia. Nah, itulah yang kita kenal dengan bridging antara peradaban keagamaan dengan peradaban wahyu. Jadi kalau kita membahas atau berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menjauharkan, juga tidak boleh mengatributkan atau menarotkan. Jadi Allah itu di luar itu. Jadi kalau ada pertanyaan eh, kam Allah, berapa Allah misalnya, kemudian ada pertanyaan eh, kaifa Allah, kemudian ada pertanyaan aina Allah dan mata Allah, itu adalah pertanyaan yang tidak pas kalau dikaitkan dengan peradaban keagamaan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai manusia yang kita kenal dengan istilah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah sang khalik, maka itu jelas berbeda. Antara khalik dengan makhluk itu berbeda. Nah, kita bisa memahami apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui kalamullah, yaitu Al-Qur'an yang kita yakini sebagai kalamullah sesuai dengan rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada eh, kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada qadha dan qadar Allah. Ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada manusia melalui Al-Quran yang kita sebut sebagai kalamullah. Inilah pentingnya bridging antara
peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis. Sehingga kita selalu memegang kalamullah, kita selalu memegang Al-Quran sebagai pedoman untuk membangun peradaban filosofis, bahkan nanti peradaban filosofis ini juga akan membangun peradaban keilmuan, dan selanjutnya peradaban keilmuan akan membangun peradaban teknologis. Barangkali demikian. Terima kasih. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.